Cerita dibuka berlokasikan di Pasifik Utara, memperlihatkan sekelompok ilmuwan Ada Sofia, suaminya dan kawan-kawan sedang ingin meneliti seekor hiu yang sebelumnya pernah mereka tandai. Over 3 million kilometers in size. Roll it. Action. Got a signal, guys. Are you ready? Saat radar mereka berbunyi yang menandakan hiu tersebut ada di dekat sini, para lelaki pun siap-siap untuk turun dengan tujuan ingin mengambil darahnya buat diteliti lebih lanjut. Boys, we're diving in 5 minutes. Can't wait to dive into all this trash. You know? Sementara Sofia bersama kawan ceweknya yang memberi arahan, 4 laki-laki termasuk suaminya mulai turun. Terlihat banyak sampah karena memang banyak sampah di sini. 6 meter jauh dari kapal mereka menemukan bangkai ikan yang awalnya dikira mati karena terlilit sampah. Pas diperiksa ternyata ada bekas gigitan. Setelah jumpscare sekali, gerombolan hiu betina mulai datang tapi tidak menyerang mereka. Hiu yang sudah mereka tandai diberi nama Lilith. Dilihat dari kebanyakan hiu yang sekarang Anda lihat, Lilith belum ada di sini. Saat sinyal sempat error, Lilith juga sudah muncul dan inilah dia, yang panjangnya sekitar 7 meter. Mereka semua bingung karena terakhir dilihat yaitu 3 bulan yang lalu dia sepanjang 2,5 meter. Masa sih dalam waktu yang singkat dia sudah 7 meter? Karena takut si suami ingin naik, tapi karena Sofia menyuruh dia buat mengambil darah hiu karena memang itu tujuan utama mereka. Apalagi dengan paksaan jika suaminya tidak mau, maka Sofia yang langsung turun tangan. Akhirnya si suami modal nekat dan Got it. Come on back up. Hang on a sec, I think she's coming. ya sempat tenang karena tidak digigit, tapi si hiu Lilith ternyata ingin menggigitnya dengan cara yang jahat. Mundur dulu baru hap, sehingga semua laki-laki yang ada sekarang ada di perut si hiu Lilith. Sofia di atas ingin menolong, sempat ditahan, tapi karena dia sudah tidak tahan akhirnya turun dan inilah Under Paris. Tiga tahun kemudian di Paris, 2 remaja laki-laki yang sedang memancing barang mendapatkan 1 peluru artileri dari zaman perang. Para polisi pun datang dan mengamankan sungai tersebut karena itu danger mengetahui peluru artileri di bawahnya. Setelah mereka membersihkan sungai di daerah sini, para polisi yang dipimpin oleh Adil pun pergi patroli. Berpindah di tempat lain memperlihatkan Sofia yang sedang mengajar. Kejadian yang mengerikan menimpanya 3 tahun yang lalu teringat kembali setelah salah satu murid membahas tentang hal itu, sehingga kelas pun bubar dan salah satu aktivis bernama Mika yang sedari tadi memantau menemui Sofia dan mengajaknya bicara. Awalnya Sofia tidak tertarik, tapi setelah memberitahu jika dia tahu di mana Lilith berada, Sofia pun berubah pikiran. Mika pun mengajak Sofia ke markas mereka yang nama dari organisasi mereka adalah SOS, Save Our Seas, semacam melindungi hewan-hewan yang ada di laut terutama hiu. Mika pun memperkenalkan Sofia dengan Ben, seorang hacker. Setelah dilihatkan di mana lokasi Lilith berada, ternyata lokasinya ada di Sungai Seine yang tepatnya di tengah kota Paris. Karena itu adalah air tawar, jadi aneh jika itu benar Lilith. Tapi Mika dan Ben sangat yakin jika itu Lilith dan banyak kemungkinan jika memang itu adalah dia. Baru-baru ini ada kecelakaan di jembatan Merie, sopirnya ikut tenggelam dan belum ditemukan. Jadi karena Mika sayang hiu, malam ini dia ingin mengembalikan Lilith ke laut dengan cara berkomunikasi di lokasi di mana kecelakaan itu terjadi. Mendengar itu Sofia tidak ikut-ikutan. Pulangnya di rumah setelah melihat video masa lalu, Sofia mencoba melihat lokasi di mana Lilith berada menggunakan komputernya dan akhirnya berhasil. Berpindah tempat di Mika, dia dan Ben pergi ke lokasi di mana Lilith berada. Bersamaan dengan Sofia yang khawatir pada Mika, Mika sendiri sudah mulai menyelam ke bawah. Setelah bayangan Lilith lewat, ada masalah di atas. Polisi yang patroli mulai mendekat dan Ben di atas meninggalkan Mika sesuai perintah Mika sebelumnya. Mika pun dibawa ke kantor buat dimintai keterangan lebih lanjut, sedangkan Sofia yang baru tiba memilih buat mengikuti di mana lokasi Lilith berada. St. Louis and check on the others. Okay. Hey, Wally. You good, Chief? Out looking beautiful. Stuff. They're ready to go, and we gave them. Once the dock's clean for the triathlon. Don't worry.
pagi hari di kantor polisi, Mika yang masih ditahan akhirnya memberitahu alasan kenapa dia menyelam. Setelah diberitahu karena ada hiu, tiba-tiba rekan Adil memanggil karena ada masalah penting. Setibanya Adil, begitu juga Mika, Sofia juga karena dipanggil oleh Mika karena Sofia ahlinya soal masalah hiu. Ternyata mereka menemukan mayat seorang yang mereka kenal. Mati seperti dimakan oleh sesuatu dan itu pasti ulahnya si hiu tersebut. Sofia pun memberitahu jika itu memang benar telah dimakan oleh hiu. Tapi terlihat respon Adil yang nampaknya masih belum percaya. Setelah itu Sofia dan Mika dibawa ke kantor buat dimintai penjelasan lebih lanjut. Bite marks. And now. You can't possibly believe. Far bigger than anticipated. And that same shark. We've got to get her out before she suffocates. Sofia pun menjelaskan kepada si atasan Adil jika memang ada hiu di Sungai Saine dan itu adalah hiu yang pernah mereka teliti. Untuk masalah kenapa dia ada di sini itu dia sendiri tidak tahu. Buat memastikan perkataan Sofia, Adil dan yang lain pergi melihatnya secara langsung. Sebelum pergi, Sofia sempat memperingati karena itu terlalu bahaya, tapi itu tidak mempan. Karena Sofia punya pelacaknya, dia pun disarankan untuk ikut, sedangkan Mika mengikuti mereka dari jauh. Sampai di lokasi mereka mulai menyelam, sedangkan Adil dan Sofia tidak. Di bawah mereka langsung menemukan bangkai ikan dengan bekas gigitan yang sangat besar, lalu memberanikan diri mulai mendekati tempat ini buat melihat apa yang ada di dalamnya. Di atas, Mika yang sayang hiu menyuruh Ben buat memutuskan suar agar para polisi tidak tahu di mana keberadaan Lilith. Karena jika polisi tahu kalau betul memang ada hiu di sini, maka hiu tersebut akan dibunuh. Dengan banyak paksaan, akhirnya Ben memutuskan suarnya sehingga para polisi begitu juga dengan Sofia tidak tahu di mana keberadaan hiu tersebut. Dengan cepat Adil langsung menarik anbunya buat naik, lalu anbunya menjelaskan jika mereka merasakan ada sesuatu hal yang besar. Setelah diperiksa alat pendeteksi entah apa namanya, ya mereka menangkap sesuatu berbentuk hiu yang itu berarti perkataan si Sofia ini benar. Tapi Adil emosi sama Sofia karena mengira mereka yang tadi tidak bisa mendeteksi di mana keberadaan hiu itu gara-gara ulah si Sofia. On their side now? Obviously I'm not, but what are we... Di tempat Mika dan Ben emosi karena Mika menyuruhnya buat memutuskan suar tersebut yang itu membahayakan para polisi. Tak lama Sofia juga datang memarahi Sofia dengan alasan yang sama. Tapi karena sekali lagi si Mika sayang hiu, dia lebih mementingkan keselamatan hiu daripada polisi. Karena dia percaya hiu tersebut tidak akan menyerang tanpa alasan. Di tempat Adil mengetahui ada hiu, dia melaporkan itu kepada si atasan, memberitahu buat menangkap hiu tersebut secara besar-besaran. Tapi itu tidak mungkin karena ternyata di hari berdekatan ada acara besar yang akan diadakan di Sungai Saine. Acara yang banyak dihadiri oleh orang-orang penting. Jadi si atasan memutuskan untuk menjaga sungai tersebut lebih ketat. Lalu Adil yang penasaran dengan Sofia meng-searching di Google tentangnya. Terkejut mengetahui masa lalu Sofia. Saat bertemu dia meminta maaf atas perlakuannya tempo hari dan juga mengajak Sofia buat menemui wali kota buat membicarakan masalah hiu karena Sofia ahlinya soal hiu. Lalu memperlihatkan video Mika yang lagi berpidato yang intinya tentang sayang hiu sehingga para aktivis lain hatinya juga mulai tersentuh. I'm not trying to sell you anything. We at the Save Our Seas collect scream at the top of our lungs at this. If we save her, us. Make yourself. Di tempat wali kota, meskipun panjang lebar mereka berbicara meminta untuk memberhentikan acara besar itu karena membahayakan banyak orang mengetahui ada hiu di Sungai Saine. Tapi seperti yang diduga, itu tidak mempan karena acara sudah tidak bisa dihentikan karena telah menghabiskan banyak duit. Dan wali kota mengatakan bagaimana caranya mereka harus menangkap ikan hiu tersebut. Sophia, get me a list of the equipment you'll need. In the Pond Austerlitz. When she's tranquil. Right, let's move. I have to talk to you now. Setelah itu mereka memutuskan menangkap hiu itu secepatnya menggunakan cara Sofia. Tapi tak lama tiba-tiba Ben melapor tanpa sepengetahuan Mika jika Mika dan para aktivis lain ada di katakombe untuk pergi menemui hiu tersebut. Ben memberitahu jika Mika yakin jika hiu itu bisa diajak ngopi. Mengetahui itu mereka pun memutuskan untuk pergi menyelamatkan Mika dan para aktivis yang lain terlebih dahulu. Singkat waktu di tempat Ben, Mika dan para aktivis lain, Ben yang khawatir pada Mika sempat melarangnya buat mengajak hiu tersebut ngopi. Tapi karena keputusan Mika sudah kotak, dia pun mulai cari mati.
Menggunakan balon, entah apa kegunaannya, saya pun tak tahu, tapi Shin langsung berpindah ke para polisi yang memasuki tempat ini secara diam-diam. Mereka pun menyuruh para aktivis buat meninggalkan tempat ini secara perlahan, hati-hati karena licin dan sempit, tapi belum juga ada satu yang keluar, tiba-tiba hiu tersebut mulai muncul. Secara perlahan tapi tidak pasti, pelan-pelan hiu tersebut mulai mendekat. Ternyata bukan satu tapi dua, yang itu berarti si Lilith telah melahirkan. Mika pun dengan lemah lembut mulai menyentuh anak si Lilith, membuat Sofia kembali memperingati Mika untuk naik, tapi masih tidak didengarkan. Saat si Lilith mulai masuk ke dalam air, Sofia langsung meneriaki Mika buat naik secepatnya karena Lilith pasti akan menyerang, sehingga situasi menjadi tegang. Tapi Mika masih keras kepala sehingga membuat Adil mengambilnya secara paksa. Pas dipegang, si Mika malah menggigit tangan si Adil dan menjauh. Ya, Mika dimakan oleh hiu tersebut sehingga membuat orang-orang menjadi panik seperti dilihat tempat ini sempit dan licin. Orang-orang yang berlari kebanyakan saling mendorong satu sama lain sehingga orang yang jatuh di air jadi santapan hiu tersebut. Sayangnya satu rekan polisi bernama Leo harus jadi korban setelah berusaha menyelamatkan orang-orang. Akibat kejadian itu banyak memakan korban. Ada juga yang selamat tapi dalam kondisi tidak utuh. Lalu Adil dan Sofia dipanggil buat melihat sesuatu. Setelah dilihat ternyata itu adalah bangkai hiu anaknya Lilith yang sebelumnya digigit oleh Lilith sendiri. Sofia pun mulai meneliti hiu tersebut dan menyadari sesuatu fakta bahwa ternyata si Lilith adalah hiu spesies baru. Mereka bisa hamil tanpa hiu jantan. Bahkan anaknya Lilith yang ini yang normalnya dia belum bisa hamil, sekarang lagi hamil. Dan itu berarti jika mereka tidak membunuh Lilith atau anak yang telah dia lahirkan, maka mereka akan terus bertambah dan itu sangat berbahaya. Lalu mereka pergi menemui wali kota buat membahas tentang hal ini. Tapi lagi-lagi si wali kota tidak mau menghentikan acara. Bahkan saat diwawancara, dia berbohong soal tentang keberadaan hiu yang ada di Sungai Seine. Sedangkan di tempat Sofia dan yang lain, mereka yang hampir menyerah memutuskan buat mengambil tindakan. Dengan arahan Sofia, mereka mulai mengatur rencana untuk membasmi hiu-hiu tersebut. Inti dari rencana mereka ini, tempat yang dilihat pas para polisi menyelam hari-hari yang lalu adalah tempat di mana markas para hiu berada. Maka dari itu mereka akan menaruh peledak di situ. Di hari yang sama saat acara besar akan dimulai, mereka pun mulai beraksi. You'll be positioned at the exit. Our extraction point. Explosives. We'll also have... Sementara itu acara juga sudah mulai dan dihadiri oleh banyak orang dan para petinggi, bahkan dijaga sangat ketat oleh pasukan militer. Kembali di tempat Sofia dan Adil dan rekannya, mereka yang sudah menyelam mulai menaruh peledak tersebut. Saat menyalakan penerang, ya, bisa dilihat begitu banyak sekali hiu yang ada. Tapi ibu mereka alias si Lilith tak ada. Entah di mana dia, tapi hiu-hiu tersebut yang awalnya tenang mulai menyerang rekan si Adil dan Sofia. Tapi untung mereka berdua tidak diserang. Tepat setelah mereka berdua belum jauh dari situ dan peledaknya sudah diaktifkan, tiba-tiba... Untungnya mereka berdua berhasil selamat dari ledakan tersebut. Tapi tindakan bodoh, bukannya langsung pergi, Sofia malah turun kembali ke bawah. Entah mau bikin apa, mungkin mau kentut. Dia bertemu langsung dengan Lilith saat memberitahukan hal itu. Ya, Lilith langsung melompat dan mereka semua terjatuh sehingga dua rekan mereka lagi-lagi harus jadi korban. Sedangkan Sofia dan Adil masih selamat. Saat Lilith mengubah arah tujuannya pada acara besar, mereka berdua pun mulai menepi. Di acara besar semacam perlombaan, orang-orang yang berenang di situ satu persatu jadi santapan si Lilith sehingga keadaan menjadi kacau.
Dan tambah kacau setelah para militer menembaki hiu tersebut. Terlihat bagus, tapi sebenarnya itu bukan hal yang bagus karena ternyata di bawah terdapat banyak peluru artileri. Adil dan Sofia meneriaki untuk jangan menembak, tapi suaranya tidak sampai sehingga ya, satu ledakan terjadi sehingga peluru-peluru yang lain mulai bergerak dan iya, ledakan pun terjadi di mana-mana yang membuat semua kacau. Banyak orang mati, terjadi tsunami yang membuat Paris dipenuhi oleh air. Semuanya tenggelam dan parahnya lagi, terlihat banyak sekali hiu yang berenang-renang. Terakhir kita melihat Ariel dan Sofia yang selamat dari kejadian tersebut, tapi mereka terjebak di antara banyaknya hiu yang mencari makan. Dan film pun selesai. Sore kita kayak sahabat gini sila ba? Mua. I miss you.